Berbicara tentang rumah jin, di kalangan bangsa jin ada yang ahli sihir, maka sangat boleh jadi orang yang mengaku telah melihat rumah jin tersebut, sebetulnya dia adalah korban akibat terkena sihir yang dilakukan oleh bangsa jin. Atau bisa juga bentuk lahir rumah jin yang megah itu sendiri merupakan hasil sihir dari bangsa jin. Persoalan di seputar dunia gaib memang acap kali mengundang rasa penasaran manusia. Cerita tentang orang yang diajak mengunjungi sebuah rumah megah misalnya ya. Kemudian rumahnya tiba-tiba lenyap dan berganti menjadi kuburan, atau pohon besar, atau semak belukar. Sudah sangat lazim didengar di kalangan manusia. Bahkan tak jarang cerita tersebut diyakini kebenarannya dan hampir jarang diragukan masyarakat, apalagi kalau ditambah dengan adanya kesaksian dari orang yang mengalaminya secara langsung. Lalu seperti apakah sebenarnya rumah jin itu? Apa bisa berupa gedung megah dan dalam sekejap kembali ke bentuk semula, atau berupa kuburan atau semak belukar? Kalau kita mengutip pendapat sahabat Umar bin Khattab yang menyebutkan bahwa di kalangan bangsa jin itu ada yang ahli sihir, maka sangat boleh jadi orang yang mengaku telah melihat rumah jin tersebut sebetulnya dia adalah korban akibat terkena sihir yang dilakukan oleh bangsa jin. Atau bisa juga bentuk lahir rumah jin yang megah itu sendiri merupakan hasil sihir dari bangsa jin. Sehingga karena pengaruh sihir itu, semak belukar pun akhirnya terlihat seperti istana yang megah. Tidak ada yang tahu bagaimana sebetulnya bentuk bangunan rumah jin itu. Jika memang bentuk rumahnya ada sebagaimana yang dimiliki manusia, maka bukan hal yang mustahil bagi mereka untuk membangun rumah megah. Namun yang jelas, bangsa jin itu memang diciptakan Allah untuk bertempat tinggal di suatu tempat. Misalnya, di rumah atau gedung kosong, ruangan kosong yang ada di dalam rumah, maupun rumah berpenghuni, tapi tak pernah diisi dengan bacaan ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Lokasi yang demikian itu sudah pasti akan jadi tempat yang paling nyaman bagi kediaman bangsa jin. Terkait dengan tempat domisili bangsa jin itulah, salah seorang ulama pernah mengatakan bahwa rumah yang dihuni manusia itu tidak akan mungkin ditempati oleh bangsa jin. Pasalnya, hawa mereka berbeda dengan hawa manusia. Karena adanya perbedaan hawa itulah, maka bangsa jin tidak akan merasa betah untuk tinggal serumah dengan manusia. Maka sangat boleh jadi dugaan itu benar. Tapi harus pula dikatakan meski sebuah rumah itu telah dihuni manusia, namun jika ruhani penghuninya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka bukan tak mungkin jin atau setan tetap akan tinggal di tempat tersebut. Apalagi jika melihat kasus semacam ruqyah yang marak belakangan ini, kita jadi terperangah menyaksikan orang-orang yang tadinya baik-baik saja dan nampak tidak bermasalah dengan makhluk halus, begitu diruqyah mereka berubah histeris dan tidak terkendali. Tanpa mereka sadari ternyata jin atau setan telah menguasai tubuh mereka. Anehnya, mereka sendiri mungkin tidak tahu sejak kapan hal itu terjadi pada dirinya. Peristiwa itu membuktikan pada kita bahwa bangsa jin memang tidak mau peduli meskipun rumah yang ditempatinya itu berpenghuni. Toh mereka tetap saja akan tinggal atau bahkan menyusup ke dalam tubuh si penghuni rumah. Apalagi Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda, menurut beliau bangsa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara mengikuti aliran peredaran darah. Masuknya jin ke dalam tubuh manusia tersebut baik secara utuh dan bisa juga tidak secara utuh. Artinya, sebagian tubuh jin itu berada di dalam tubuh manusia dan sebagian lainnya berada di luar tubuh manusia. Selain di dalam rumah, bangsa jin juga suka menempati tempat atap rumah. Sebuah riwayat dari Yazid bin Jabir mengatakan setiap rumah orang muslim di atapnya akan dihuni oleh jin muslim pula. Apabila tuan rumah sedang makan, maka mereka pun turun dan ingin ikut makan. Dengan keberadaan jin ini, Allah menjaga keluarga muslim itu dari bahaya yang mengancam keselamatan si empunya rumah. Di samping atap rumah, bangsa jin juga mendiami tempat-tempat yang kotor dan banyak terdapat najisnya. Misal, seperti dapur, pasar, kamar mandi, dan WC, tempat tumpukan sampah, kandang ternak maupun kolam, selokan atau saluran air. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Dunya dari Al-Mughirah dan bersumber dari Ibrahim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu buang air kecil atau kencing di pinggir saluran air yang kotor. Penjelasan hadis tersebut menyebutkan jika manusia hendak buang air kecil maka janganlah dilakukan di sembarang tempat. Sebab dikhawatirkan tempat itu telah dipergunakan oleh bangsa jin sebagai tempat tinggalnya. Apalagi mereka merasa terganggu, maka sangat boleh jadi mereka nanti akan melakukan balas dendam pada manusia.
Hadis lain yang bersumber dari Zaid bin Arqam menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya WC itu merupakan tempat yang sering didatangi oleh bangsa jin. Maka itu apabila engkau pergi ke WC, hendaklah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan jin laki-laki dan perempuan. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hadis serupa juga ada yang bersumber dari Anas bin Malik dengan periwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, bangsa jin juga berdiam di pepohonan yang besar dan rindang, kuburan, atap masjid, hulu-hulu sungai atau mata air, tepi laut, tepi sungai, lembah, gua, pegunungan, dan lahan-lahan kosong. Menurut sejumlah riwayat dikatakan bahwa mereka sebetulnya acap kali terlibat dalam berbagai perseteruan untuk memperebutkan wilayah tempat tinggal. Misal ini, kasus yang terjadi di kawasan Jawa Tengah yang sempat membuat warga jadi resah pada tahun 2008 lalu. Misalnya, menurut para ahli supranatural, saat itu di wilayah tersebut telah terjadi peperangan di kalangan bangsa jin untuk memperebutkan suatu wilayah. Akibat dari peperangan tersebut, manusia jadi korban. Terbukti dengan adanya bekas cakaran pada tubuh manusia yang tanpa diketahui asal-muasalnya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa salah satu dari kelompok jin yang berseteru itu berwujud kucing, sehingga bekas cakarannya mirip seperti cakar kucing. Informasi tentang peristiwa ini menjalar dengan cepat sebagaimana kasus kolor hijau. Terlepas dari benar atau tidaknya peristiwa tersebut, yang jelas perseteruan untuk memperebutkan tempat tinggal di kalangan bangsa jin itu memang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Tetapi tentu saja pada saat itu tidak ada korban yang berjatuhan di kalangan manusia. Dalam sebuah hadis yang bersumber dari Bilal bin Al-Haris dikisahkan bahwa suatu ketika Bilal pergi menyertai Nabi Muhammad SAW untuk suatu urusan. Pada saat Rasulullah akan bersuci, Bilal menyediakan satu wadah air dan meletakkannya di dekat beliau. Tiba-tiba Bilal dikejutkan oleh munculnya suara yang sangat riuh gemuruh. Suara itu terdengar sangat jelas di telinga Bilal. Kedengarannya seperti suara sekelompok orang yang sedang bertengkar atau perang mulut. Anehnya, bahasa yang digunakan itu masih sangat asing di telinga Bilal dan ia sama sekali tidak bisa memahami artinya. Keterkejutan Bilal tersebut diketahui oleh Rasulullah SAW. Beliau kemudian menjelaskan kepada Bilal perihal suara asing yang telah didengarnya itu. Suara ribut itu adalah suara jin, jelas Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian menceritakan kepada Bilal bahwa sekelompok jin muslim dan jin kafir tengah bertengkar atau adu mulut karena memperebutkan wilayah tempat tinggal mereka. Maka mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta didamaikan atau diputuskan tempat tinggal yang jelas bagi kelompok mereka. Keputusan Rasulullah SAW saat itu adalah kelompok jin muslim ditempatkan di wilayah Jalis, sedangkan kelompok jin kafir ditempatkan di daerah Ghaur. Dalam kitab Al-Udmah disebutkan bahwa Abdullah bin Katsir pernah menanyakan pada ayahnya tentang makna kata Jalis dan Ghaur yang terdapat di dalam hadis tersebut. Ibnu Katsir menerangkan bahwa Jalis adalah wilayah dataran tinggi, baik itu yang ada di desa, kota maupun di pegunungan, sedangkan Ghaur adalah wilayah yang terletak di antara pegunungan dan lautan, termasuk di dalamnya adalah daerah tepi pantai dan tepi sungai. Lebih jauh, Ibnu Katsir menjelaskan orang yang diganggu oleh kelompok jin yang berada di wilayah Jalis kemungkinan besar akan selamat. Sebaliknya, orang yang diganggu oleh bangsa jin yang menempati wilayah Ghaur, tipis harapannya untuk dapat selamat sebab sebagian besar korbannya akan berakhir dengan kematian. Wallahu a'lam bishawab.